mahasiswa Universitas Islam Bagi, Sultan Taha Saifuddin Jami, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3. Baik, keberadaan saya di sini, saya akan menyelesaikan tugas UTS dari Bapak Rusmanto MAG dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, langsung saja pembahasan, yaitu tentang peristiwa dan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW dari para nabi dan kitabnya. 1. Peristiwa yang mengiring kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah SAW, misalnya pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Mekah. Bulan terbelah, bintang bersinar begitu terang. Burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruangan rumah Aminah. Tidak hanya itu, Aminah juga mengalami hal yang luar biasa dan tidak lazim selama mengandung Rasulullah. Berbeda dengan wanita hamil lainnya, Aminah tidak merasakan letih, payah, dan lesu ketika mengandung Rasulullah. Banyak kejadian mengagumkan dan menarik yang menimpa Aminah selama mengandung. Turut amannya yaitu selama 12 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW atau mulai dari malam tanggal 1 hingga tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah merupakan momen pembukaan rahmat bagi seluruh alam semesta. Hingga Allah SWT memeriahkan untuk menghormatkan kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Zadba ayat 56. Peristiwa lain yang mengiring kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut. 1. Pasukan gajah dan burung ababil. 2. Api masuji padam. 3. Jin tidak lagi bisa mencuri berita. 4. Salam burung-burung. 5. Pohon kurma kering kembali berubah. 6. Mata air kering memancar kembali. 7. Berhala bersujud. 8. Suara dari Ka'bah. Yang kedua, B. Kabar-kabar penabian dan kitab-kitab sebelum kabar kehadiran Nabi Muhammad SAW. Oleh Nabi Isa juga disebutkan Allah Quran Surat As-Saff ayat 6. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa memberi kabar gembira atau datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yaitu Nabi Isa. Nabi namanya yaitu Nabi Muhammad. Pemberitaan Nabi Muhammad SAW juga ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pertama kali pasal ke-9 disebutkan bahwa sesungguhnya Hajar ketika berpisah dengan Sarah dan diajak berbicara malaikat, oleh malaikat berkata, "Wahai Hajar, dari mana engkau datang dan kemana engkau akan pergi?" Mereka ketika Hajar menerangkan kepadanya, malaikat berkata, "Kembalilah, karena aku akan memperbanyak keturunanmu dan tumbuhanmu sampai tidak terhitung, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail, karena Allah telah mendengar kerendahan dan ketundukanmu, dan anakmu menjadi manusia paling kuat. Kuasaannya berada di atas kuasa semuanya," dalam kitab Hidayatul Hayara. Seperti dikutip dari buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam, Quran Surat Az-Zariyah menerapkan kalau pasal At-Taurat tersebut tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kuasa keturunan Nabi Muhammad, Nabi Ismail, belum berada di atas kekuasaan turun Nabi Isa alaihissalam. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan membawa Aisyahnya, yaitu maka kuasa keturunan Nabi Ismail berada di atas kuasa keturunan Nabi Lahab alaihissalam. Dan semuanya dalam Taurat, kabar tentang Nabi Muhammad SAW juga terdapat pada kitab Yasa bab 4, berbunyi teksnya, agar manusia dan kota-kotanya meninggi suaranya, rumah-rumah yang ditinggali oleh Qaidir, agar penduduk saling berdendang dari puncak gunung
untuk memanggil memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan menggambarkan dengan tasbihnya di pulau-pulau. Ibnu Hayyim Ziyah menyebutkan kalau tersebut merupakan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Rumah-rumah yang ditinggali oleh Qadir bin Ismail menunjukkan kepada negeri Arab. Sebagaimana diketahui, Qadir bin Ismail adalah mayor Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, menyebutkan juga tempat hijrah Rasulullah Madinah agar penduduk Syail berdendang merupakan nama sebuah gunung di panti Madinah yang namanya masih sampai sekarang. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Selain itu, Allah juga telah mengkaruniakan kepada beliau sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW, di mana dalam peristiwa tersebut berlangsung dalam kurun waktu 1 hari. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan menjadi 2. Dan pada saat itu, kemarau dari sela-seli jari Rasulullah dapat mengeluarkan air yang dapat diminum oleh umatnya. Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai mukjizat tersebar Nabi Muhammad SAW. 2. Sebagai pembeda antara mana hak dan mana yang batil. Yang ketiga, sebagai obat. Yang keempat, sebagai sarana dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sebagai alat untuk menghidupkan manusia sebagai manusia. Keenam, sebagai alat muziah atau nasihat. Yang ketujuh, sebagai hakim yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedelapan, sebagai penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan. Kesembilan, terakhir sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat, yaitu proses penerimaan wahyu. Pengertian wahyu, kata wahyu berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan kata infinitif mazhar yang berarti tersebut dan cepat atau ilham dan suatu yang disampaikan malaikat berupa perintah untuk dikerjakan. Adapun pengertian menurut syarat adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Wahyu adalah pengetahuan yang dapat manusia melalui pemberian Tuhan secara langsung kepada hambanya yang terpilih oleh Nabi. Agama menjadi kunci dalam wahyu. Agama menerima kepada manusia tentang sejumlah pengetahuan baik yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau oleh manusia. Agama bisa menjadi informasi dan sekaligus konfirmasi terhadap ilmu pengetahuan yang didapat manusia. Adapun di dalam agama Islam, keterangan-keterangan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran wahyu Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Keadaan Al-Quran yang tidak dapat ditiru manusia yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23-24. Yang kedua, keadaan hadis-hadis Nabi dalam gaya bahasa tak dapat menandingi ketinggian dan kemurnian gaya dalam bahasa Al-Quran. Yang ketiga, ramalan-ramalan dalam Al-Quran seperti Quran Surat Ar-Rum ayat 2-3. B. Ciri-ciri wahyu yang datang kepada Nabi. 1. Sifatnya wahyu internal dan batin. 2. Adanya pembimbing dan pengajar ilahi. Yang ketiga, ikhtiar atau kesadaran. Yang keempat, memahami kehadiran perantara wahyu. C. 3 bentuk turunnya wahyu kepada manusia. 1. Tuhan berbicara langsung dan tanpa perantara, yaitu antara Tuhan dan Rasulullah SAW. Tidak dapat perantara dan penghalang, dan Rasul secara langsung menerima wahyu dari sumbernya. 2. Tuhan berbicara dari baik tabir, hijab atau penghalang. Yang ketiga, Tuhan berbicara dalam mengutus malaikat pembawanya. Kesimpulan dari pembahasan saya di atas yaitu dengan berlandaskan dapat disimpulkan bukti kerasulan antara lain Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah yaitu kitab Al-Quran. Yang B, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan tidak pernah langsung terkena terik matahari karena selalu ditutupi oleh awan. Yang C, kejadian pembelahan dan
Pada bulan Nabi Muhammad SAW oleh malaikat, di jari-jari Rasulullah mengalir air yang sangat jernih. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Rasul. Utusan Allah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW merupakan salah seorang Rasul, sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat mukjizat dari Allah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran merupakan wahyu atau firman dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dalamnya saya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar di sini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman.